Nah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kuliah kita yang kemarin itu sampai di perumusan akhir dari metode resistivitas begitu ya, untuk dua elektroda arus di permukaan yang diukur dengan dua elektroda potensial di permukaan. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu konfigurasi ya, tentang konfigurasi elektroda. Kita mulai, di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana konfigurasi elektroda. Yang pertama itu konfigurasi elektroda itu merupakan tata letak elektroda ya. Jadi kalau di geolistrik ini kita bisa punya cukup banyak tata letak. Tata letak itu tata meletakkan C1, C2 dan P1, P2 sehingga memenuhi aturan tertentu begitu ya. Nah, jadi konfigurasi ini adalah cara tata letak elektroda di dalam pengukuran geofisika, pengukuran geolistrik khususnya. Nah, menurut Shalay and Snarka di papernya tahun 2008 itu terdapat lebih dari 102 konfigurasi yang dikenal. Jadi cukup banyak ya. Di situ dituliskan bahwasanya sebagian besar dari konfigurasi itu tadi itu tidak lazim ya, jarang sekali digunakan. Yang kita kenal itu hanya sekitar ada mungkin hanya 4 ya, atau 3 lah ya, 3 yang sering banget kita kenal dan kita pakai itu biasanya cuma 3. Kemudian beberapa konfigurasi tambahan ekstra begitu itu kadang-kadang melibatkan lubang bor. Jadi posisi C1 maupun C2 maupun P1 maupun P2 itu kadang ada yang ada di dalam lubang bor. Jadi bisa kalian bayangkan kalau saya punya surface seperti ini, kemudian ada lubang bor ke bawah begitu, itu C1-nya tidak di permukaan sini, mungkin di bawah permukaan sana. Begitu ya. Jadi otomatis cara menghitungnya juga kita mengikuti letak dari C1 maupun dari P, letak dari C maupun dari P yang sudah dipasangkan begitu. Nah, secara umum kita kemarin sudah sampai di sini ya. Ini adalah gambaran umum dari tata letak elektroda dan bagaimana cara menghitung faktor geometri istilahnya ya. Kita kemarin sudah sampai di sini, asalkan kita punya perjanjian untuk jaraknya. Ini kemarin yang saya acu itu di sini ada AMNB, atau di sini dituliskan sudah langsung C1, P1, P2, C2. Semuanya di permukaan dengan jarak-jarak yang sudah diketahui. Ini ya, AM, MB, AN dan NB ini kita bisa menghitung yang namanya adalah faktor konfigurasi semacam ini. Sehingga kalau kita gunakan faktor konfigurasi yang sudah memuat 2V, maka resistivitas semu itu akan dirumuskan R dikalikan K. K yang di atas ini ya. Dengan R itu sama dengan potensial yang terukur di V ini dibagi dengan arus yang diinjeksikan. Nah, dengan cara seperti perumusan ini, maka sesungguhnya bagaimanapun konfigurasi yang sudah diusulkan, itu kita bisa menghitung dengan gampang begitu berapa nilai K-nya, ya, berapa nilai faktor konfigurasinya. Oke, begitu ya kira-kira. Kemudian beberapa konfigurasi elektroda itu yang dikenal itu biasanya yang terkenal itu yang 3 ini ya, secara umum. Ada lagi yang extended-nya itu cukup banyak, tetapi yang dikenal itu adalah 3 ini. Menurut bukunya Reynolds ini ya 2011 itu dia membagi-bagi menjadi semacam ini. Dia mengambil dari Shalay and Snarka ini ya. Nah, untuk konfigurasi Wiener itu ada yang disebut sebagai standar Wiener, kemudian ini yang lain-lain dari konfigurasi Wiener, kemudian ini konfigurasi Sclamber C atau array Sclamber C, kemudian konfigurasi dipole atau array dipole. Dari kelompok dipole ini yang terkenal memang dipole-dipole ya. Tapi ini sebenarnya masuk dalam kelompok dipole. Ini ada cukup banyak anggotanya ini. Nah,
dari ketiga nama ini sebenarnya dua nama di atas ini, Werner dan Schlumberger, itu seperti saya sampaikan di kuliah kemarin, itu keduanya merupakan salah satu cikal bakal atau peneliti pertama tentang geolistrik ya. Makanya dia dipakai namanya untuk konfigurasi yang sederhana dan banyak orang memakai sampai sekarang ya. Kemudian yang ketiga ini adalah konfigurasi dipole. Ini mengingat karena tata letak elektrodanya itu terpisah ya, tidak terpisah antara kelompok C dan kelompok P, itu terpisah, makanya disebut sebagai dipole C dan dipole P, makanya dikenal dengan dipole atau saya menyebutnya kelompok array dipole begitu. Anggotanya cukup banyak di sini. Nah, di bawah ini juga ada equatorial dipole, nanti kita tunjukkan bentuknya seperti apa, sama square ya, square dipole itu konfigurasi khusus dari equatorial. Jadi sebenarnya yang kita bisa dapatkan konfigurasi tadi memang bisa banyak sekali dari konfigurasi dasar yang sudah ditunjukkan di sini. Ya, ini saja sudah ada beberapa ini ya, 15 atau berapa ini ya, sudah cukup banyak. Oke, yang pertama adalah konfigurasi Werner, yang disebut sebagai konfigurasi Werner. Konfigurasi Werner terutama yang standar Werner ini ya, yang offset Werner itu kita coba nanti tinjau di belakang. Yang konfigurasi standar Werner biasanya semacam ini, ya, di mana elektroda arus A dan B ini berada di sisi luar, kemudian elektroda potensial M dan N ini berada di sisi dalam. Jarak tiap-tiap elektroda adalah A. Ya, ini A, ini A, ini A. A-nya bisa bervariasi ya, bisa sesuai keinginan kita. Kalau kita ingin datanya lebih dalam, ya otomatis A-nya besar. A-nya bisa diisi 1 cm, bisa sampai 50 meter boleh, 100 meter juga boleh. Ya, jadi A-nya itu bergantung. Tetapi kalau jarak antar elektroda ini adalah A, seperti ini sistem cara masangnya, ini dikenal dengan Werner. Oke, kemudian bagaimana cara menghitung nilai faktor konfigurasinya ya, kita bisa masukkan jarak-jarak tadi dengan pengganti nilai A ini tadi ya. Misalkan AM ini berarti A saja, kemudian minus 1/BM, BM itu dari sini sampai sini, berarti ini 2A, kemudian AN itu 2A, kemudian BN itu 1A atau A saja. Kemudian dimasukkan di sini, bisa diperingkas, itu kita akan mendapatkan perumusan bahwasanya Rho A sama dengan 2Pi dikalikan A VMN per I. Nah, faktor konfigurasinya adalah ini. Kalau yang di sini tadi saya tulis K, ini 2Pi-nya tidak ikut ya, tetapi menurut Reynolds tadi itu K-nya ini sudah masuk 2Pi. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, berbagai macam buku itu menulis K itu bermacam-macam. Jadi tidak bisa dijadikan satu, dan untuk K buku lain jangan dipakai di dalam perumusan K untuk buku lainnya lagi gitu ya, karena bisa artinya beda. Yang paling aman mending langsung dari perumusan yang awal yang lengkap gitu ya, itu lebih aman. Oke, kita mendapatkan nilai resistivitas semu kalau kita mau mengukur dengan cara semacam ini di permukaan. Ya, sekali lagi dengan A ini bisa bervariasi. Kalau A-nya 10, jadi kita masukkan di sini adalah 20 pi ya. Faktor konfigurasinya 20 pi. Kalau A-nya semakin besar, faktor konfigurasinya juga semakin besar. Ya, karena A ini sejajar dengan K ini ya. Ya, jadi semakin besar A, itu K-nya akan semakin besar. Nah, faktor konfigurasi yang kalau di sini saya sebut sebagai K begitu ya, di sini satuan adalah K gitu, menjadi paling besar gitu ya. Nah, ini bisa menunjukkan bahwasanya semakin besar nilai A itu umumnya energi dari sumber arusnya juga harus semakin kuat ya. Karena apa? Karena semakin jauh jarak A dan B, itu
kalau kita minta arus misalkan 50 miliampere, itu sumber energi sumber arusnya itu harus bekerja ekstra keras untuk bisa mensuplai arus 50 miliampere. Semakin panjang A itu semakin keras lagi. Kalau A-nya sudah sangat panjang, itu tergantung dari spek sumber arus yang dipakai, itu bisa jadi arusnya akan turun ya. Dia menginformasikan bahwasanya arus yang diminta itu tidak bisa disuplai karena terlalu jauh mungkin. Nah, itu juga terkait dengan R-nya, dengan hambatan kontaknya di sini nih ya. Nanti kita bahas hambatan kontak itu di metode penelitian, di metode akuisisi datanya. Kira-kira semacam ini untuk Wiener ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah Schlumberger ya, metode Schlumberger atau konfigurasi Schlumberger atau array Schlumberger ya. Sama seperti Wiener, Schlumberger itu menggunakan titik arus di A dan di B. Di sini ini berada di luar sistem, dengan elektroda potensial ada di dalamnya. Jadi ini ada arus A dan B yang elektroda potensial ada di dalamnya. Nah, syarat dari Schlumberger ini itu mensyaratkan MN itu sekecil mungkin ya. Karena di dalam kajian perumusannya, baik perumusan penghitungan faktor konfigurasi maupun di dalam pemodelan majunya nanti untuk melakukan inversi, itu mengasumsikan atau mensyaratkan bahwasanya MN ini sangat kecil. Ya, MN sangat kecil. Jadi bisa kita katakan diambil titik tengah di sini ya, misalkan titik tengah, kemudian jarak dari A sampai titik tengah ini dituliskan dengan L, kemudian jarak dari salah satu ini M atau N sampai titik tengah itu disebut sebagai S. Nah, bisa dikatakan S itu haruslah sangat kecil bila dibandingkan dengan L. Ya, S haruslah sangat kecil bila dibandingkan dengan L. Seberapa kecil itu maksimal kecil itu 1/5 ya. Maksimal kecilnya 1/5. Jadi diharapkan pembagian antara S dibagi L itu adalah kurang dari 1/5. Ya. Kalau S dibagi L itu 1/3, ya, 1/3, nanti kita akan dapatkan konfigurasi Wiener ya. Kalau S per L itu 1/3 atau L itu sama dengan 3 kali dari S ya. Itu akan dapatkan konfigurasi Wiener. Nah, kalau Schlumberger itu L dibagi S itu harus lebih dari 5. L itu harus lebih dari 5 kalinya S, gitu ya istilahnya ya. Oke, nah dengan cara semacam ini juga saya bisa menentukan besarnya AM ini berarti L dikurangi S, kemudian AN ya, AN di sini ini itu sama dengan L ditambah S, BM itu sama dengan L ditambah S, kemudian BN itu L minus S. Kemudian kita masukkan di persamaan di atas ini tadi, kita dapatkan persamaan akhir semacam ini. Nah, persamaan akhir ini merupakan persamaan pendekatan dengan asumsi S itu sangat kecil bila dibandingkan dengan L. Namun jikalau di lapangan itu kalian mendapatkan jarak S itu terlalu kecil ya, mungkin daerahnya konduktif sekali sehingga S-nya terlalu kecil, jarak S-nya terlalu kecil, jadi tegangannya akan terbaca sangat kecil sekali, itu ditinggikan mungkin sampai 1/4 gitu misalkan aja ya, atau L itu sama dengan 4 kali S, maka persamaannya lebih bagus digunakan persamaan yang original gitu ya. Persamaan K-nya pakai persamaan yang original, tidak menggunakan persamaan yang pendekatan ini. Oke. Nah, konfigurasi Schlumberger ini jarak L bisa bermacam-macam ya. Pernah di dalam paper itu jarak L itu 5 km ya. Jarak L ini 5 km, sehingga jarak A dan B ini 10 km. Ya, jadi untuk survei deep sounding ya, ada beberapa paper yang dilakukan di Afrika begitu ya, memang untuk deep sounding semacam itu. Ya, jadi surveinya menjadi boros kabel itu memang karena
karena harus menginjeksi sink dari A dan membuat source dari B ini ya, di A dan B ini harus dipasang dua kabel begitu. Biasanya operatornya di tengah sini ini sehingga kabelnya bisa separuh begitu ya. Oke. Nah, konfigurasi Schlumberger ini juga bisa dikatakan sebuah konfigurasi yang membutuhkan voltmeter itu lebih teliti, karena jarak Mn ini biasanya cukup kecil ya. Semakin kecil jarak Mn, maka potensialnya semakin kecil ya, mendekati 0. Karena apa? Karena kalau saya punya sink dan source di A dan B di sini nih, itu garis tengah ini itu nilai potensialnya kan sama dengan 0. Sehingga kalau Mn ini mendekati garis tengah ya berarti di sini itu M-nya itu positif kecil, yang N itu negatif kecil. Ya, jadi positif kecil dikurangi negatif kecil itu jadi kecil ya. Berbeda dengan yang Wiener itu jarak Mn-nya itu sudah tertentu ya, besarnya A begitu, jadi lebar. Nah, tadi di konfigurasi Schlumberger ini mensyaratkan bahwasanya voltmeter yang dipergunakan itu harus detail ya, harus presisi begitu, karena kondisinya semacam ini. Oke, kalau keunggulan kelemahannya nanti kita bahas di belakang. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, nanti angkat tangan saja, atau jangan angkat tangan ya, langsung dinyalakan saja mic-nya kemudian berbicara. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah dipole ya. Dipole ini konfigurasinya agak berbeda. Itu kenapa dinamakan dipole? Itu karena satu set elektroda arus ini berada di luar sistem dari satu set elektroda potensial. Nah, jadi ini dikenal dengan dipole arus, yang ini adalah dipole potensial. Ya, jadi dikenal dengan metode namanya dipole begitu ya. Nah, dipole standar itu cara ngukurnya semacam ini. Jadi saya punya jarak elektroda arus itu saya beri jarak A misalkan ya. Kemudian jarak elektroda potensial yang segaris begitu itu diberi kode A juga atau jaraknya A juga. Sehingga AB ini jaraknya sama dengan MN. Kalau A itu 10 ya berarti AB ini 10 meter, MN itu juga 10 meter. Kemudian jarak antara B dan M ini adalah N kalinya A. Dengan N itu integer ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tetapi integer ini peraturan originalnya dari dipole, tetapi karena tersedia juga software yang bisa N itu 1,5 mungkin atau 2,5, N-nya tidak integer, maka di sini N-nya itu bisa tidak integer. Ya, N-nya bisa tidak integer, tetapi awalnya N-nya adalah integer itu supaya bisa dipergunakan dengan pengukuran multikanal begitu ya, dengan N peletakan elektrodanya itu sudah teratur begitu. Nah, kita bahas saja N-nya yang integer saja ya. Jadi N-nya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N itu sebenarnya bisa sampai banyak. Tetapi kita nanti lihat ya. Kita nanti lihat dari kajian konfigurasi dipole ini seberapa besar N yang optimum ya. Yang tercatat N optimum itu maksimum ya sekitar 6 saja. Kita bisa paksakan 7 atau 8, tetapi sebenarnya optimumnya sekitar di 6 saja. 6 ya, lebih bagus 4 atau 5 begitu. Oke. Untuk mencari agar lebih dalam ya otomatis A-nya menjadi lebih lebar begitu. N-nya 4 tetapi A-nya lebar, itu kan jadi dalam juga. Nah, untuk konfigurasi dipole ini kita juga sudah mendapatkan perumusan untuk K-nya. Berarti jarak dari AM di sini adalah N ditambah 1 dikalikan A ya. Ini N ditambah 1 dikalikan A. Jadi N plus 1 kali A. Kemudian BM-nya tentu saja NA. Oke ya. Kemudian AN-nya itu adalah N ditambah 2 dikalikan A.
kemudian Bn-nya itu N tambah 1 dikalikan A, jadi sama dengan AM. Oke, kemudian kita masukkan ke persamaan di atas di sini, akan didapatkan persamaan semacam ini. Jadi resistivitas semu untuk pengukuran dipol-dipol yang konvensional, dipol-dipol standar dengan jaraknya sudah ditentukan di atas di sini ya, A, Na, dan A, itu resistivitas semuanya bisa kita tuliskan sama dengan Pi N kali N plus 1 kali N plus 2 A ya, dikalikan R-nya. Oke ya, jadi kalau misalkan kita masukkan N sama dengan 1 begitu, berarti Ru A sama dengan, ini jadi 2, ini jadi 3. 2 kali 3 menjadi 6. 6 kali 1 tetap 6 ya. Jadi Pi kali 6A nilai K-nya. Oke ya, dan seterusnya. Kalau N2 itu dimasukkan sendiri, nanti akan didapatkan nilai resistivitas semuanya. Oke, ini adalah dipol-dipol standar. Nah, di dalam pengukuran dipol-dipol ini tentu saja penggunaan voltmeter itu tidak mengharuskan sateliti dari Schlumberger tadi, tetapi yang sini dibutuhkan adalah besarnya arus di AB ini agak besar ya, karena arus itu hanya akan menjalar dari sink dan source di sekitar sini saja, dan potensial yang diukur itu adalah potensial ya katakanlah ekses yang mungkin hanya didominasi oleh yang B ini saja, yang source-nya saja, sehingga tentu saja arus yang lewat di sini itu ya tidak begitu besar ya. Untuk menjaga supaya MN cukup bagus ya digunakan AB yang besar atau arus yang besar. Tapi kalau AB-nya kecil ya mestinya kita juga membutuhkan MN yang atau voltmeter yang presisi ya, seperti halnya Schlumberger tadi, karena arusnya cukup kecil ini. Biasanya bisa disupport dengan menaikkan arus di AB ini. Dan kalau N sampai 4 tuh kelihatannya sudah cukup ya, sudah cukup arusnya standar itu sudah cukup sampai di MN ini. Oke, ini untuk konfigurasi standar yang ketiga, yaitu dipol-dipol. Nah, kemudian kita masuk ke variasi dipol. Yang pertama itu adalah axial dipol. Axial dipol ini sebenarnya mirip seperti dipol-dipol standar, tetapi N-nya itu bisa bervariasi ya. N-nya itu bisa bervariasi, jarak AB juga bisa bervariasi, MN juga bisa bervariasi. Nah, jadi intinya jarak BM ini bisa bervariasi. Nah, dan jarak BM ini digantikan dengan jarak R di situ ya, titik tengah AB dan titik tengah MN. Tetapi axial dipol ini masih mensyaratkan AB dan MN itu berada dalam satu lintasan, satu garis lintasan. Jadi dengan begitu kita bisa membayangkan surveinya itu satu lintasan gitu ya, dengan AB dan MN yang bebas. Resistivitas semuanya kira-kira bisa didapatkan semacam ini. Kalian bisa coba hitung sendiri ya, bagaimana pendekatan untuk kondisi ini. Ya, kondisi ini tentu saja AB ini nanti ada setengah AB-nya, ya. Jadi coba dikombinasikan nanti sampai didapatkan persamaan seperti ini. Benar apa tidak ya? Nanti coba dihitung-hitung sendiri di rumah ya. Oke. Nah, variasi dipol-dipol yang pertama ini ya sebenarnya mirip seperti dipol standar tadi ya, tapi cuma jarak AB sama MN-nya itu berbeda atau bervariasi. Pengukurannya ya sama dengan dipol-dipol tadi, tapi axial dipol ini jarang banget dipakai karena lebih banyak orang itu suka menggunakan dipol-dipol standar itu ya, karena lebih mudah pengukurannya, pengaturan elektroda juga lebih mudah. Kalau pengaturan elektroda yang banyak ya, multi kanal begitu, itu lebih mudah memindah-mindahkan arus dan elektroda potensialnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah radial dipol. Radial dipol itu mirip seperti axial dipol, tetapi cuma MN yang ada di sebelah kanan ini itu tidak segaris, tetapi dia satu sumbu ya, satu sumbu radial terhadap titik tengah AB ini. Ya, jadi elektroda arus saya pasang di
A dan B di sini nih. Kemudian dari titik tengah ini pada jarak R itu dipasang MN dengan jarak ya MN ini. Oke, jadi bisa berputar begitu ya. Jadi bisa kalian bayangkan yang ini MN, yang ini AB itu bisa semacam kipas begitu bentuknya nanti. Oke. Nah, itu konfigurasi ini juga jarang dipergunakan. Ya, mungkin hanya diperkenalkan saja bentuk konfigurasinya atau bentuk array-nya, tetapi saya belum pernah mendapatkan paper yang menggunakan konfigurasi ini. Oke. Kemudian yang ini adalah parallel dipole ya. Parallel dipole ini AB dan MN-nya itu paralel begini. Ya, berada pada posisi yang paralel, kemudian bisa bergeser kemana-mana begitu ya MN-nya. Oke. Ya, jadi bisa sembarang gitu posisinya ya. Oke. Ini dimasukkan sebagai fungsi sudut di sini ini. Ya, jadi complicated juga. Ini cukup bagus kalau kita melakukan pengukuran untuk kajian side effect dari line begitu ya. Jadi sebuah lintasan kita melihat kondisi resistivitas di kanan dan kiri dari lintasan itu tadi. Ini cukup bagus ya, nanti bisa bervariasi pindahnya itu ke kanan ke kiri gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga bisa didekati dengan konfigurasi yang konvensional dengan menggunakan konsep inline cross line atau cross line-nya yang banyak gitu juga bisa. Oke. Nah, ini dituliskan faktor konfigurasinya semacam ini. Silahkan kalian coba turunkan sendiri parallel dipole ini tadi bagaimana persamaan konfigurasinya. Ya, persamaan untuk faktor konfigurasinya. Kemudian yang keempat itu adalah perpendicular dipole. Ya, tadi tegak lurus begitu ya. Jadi di sini ada elektroda arusnya A dan B. Kemudian elektroda potensial Mn itu berada pada posisi tegak lurus begini. Ya, dengan jarak R begitu ya. Dengan jarak R, posisi jaraknya adalah R. Nah, ini saya juga jarang sekali mendapatkan, atau bisa dikatakan belum pernah ya yang menggunakan perpendicular dipole. Mungkin pernah dulu sekali, tapi saya agak lupa orang menggunakan ini untuk kajian model fisis ya, model fisis menggunakan perpendicular dipole ini. Jadi ini juga sering digunakan untuk melihat efek resistivitas di sebelah kanan atau kiri lintasan ya, di samping lintasan. Jadi kalau saya buat lintasan begitu, bagaimana efek kanan dan kirinya. Oke, untuk perpendicular dipole ini. Oke, ini juga belum pernah ada yang mempergunakan. Mungkin kalau kalian mau mengkaji begitu, dipersilahkan ya. Di lab gitu dengan menggunakan kajian model akuarium gitu juga bisa. Karena di lab ada akuariumnya, tinggal diisi dengan material yang ingin dikaji saja. Oke. Kemudian yang ini adalah variasi dipole-dipole yang kelima, itu equatorial dipole. Ya, equatorial dipole itu posisi AB dan MN ini benar-benar paralel seperti paralel dipole tetapi pada posisi di atasnya gitu ya. Pada posisi di atas. Nah, kemudian jarak AB ini masih tertulis AB, MN juga bebas, tetapi kalau posisinya semacam ini tepat dengan jarak R ini adalah tegak lurus, garis R ini tegak lurus dari elektroda AB maupun elektroda MN, maka ini dikenal dengan equatorial dipole. Satu kasus khusus untuk equatorial dipole itu disebut sebagai square ya. Jadi metode kotak ya, metode square atau konfigurasi square ditunjukkan di gambar sebelah kiri ini. Konfigurasi square ini tentu saja jarak antara C1, C2, kemudian C1, P1 itu jaraknya adalah A. Jadi ini benar-benar kotak AB, MN, AB, NM ini kotak ya. AB, NM ini bentuknya kotak begitu. Nah, kadang-kadang square dipole ini atau equatorial dipole yang kasus khusus ya, namanya square dipole ini, itu dipakai untuk kajian
apa namanya, ketidak isotropan resistivitas ya. Karena yang kita ketahui selama ini, saya tunjukkan di depan dulu untuk kasus model itu, resistivitas kan kita anggap isotrop ya. Jadi kalau saya punya apa namanya sebuah blok seperti ini ya, itu resistivitas ke arah atas itu sama dengan ke arah sini, sama dengan ke arah depan. Jadi itu namanya isotrop, berarti isotrop. Jadi sini ke sini sama ke sini. Tetapi kalau resistivitas ke arah atas dan ke arah sini dan ke arah sini itu nilainya berbeda, itu disebut sebagai mediumnya ini adalah secara kelistrikan itu anisotrop. Ya, anisotrop. Sebenarnya kalau kalian dari geologi mendapatkan sampel batuan mungkin slate ya, slate atau sabak yang punya liniasi atau terdiri dari pelapisan-pelapisan kecil yang mendatar begitu, itu secara otomatis resistivitasnya mestinya sudah tidak isotrop ya, terutama pada arah liniasi sama tegak lurus liniasinya ya, itu sudah tidak isotrop gitu ya. Oke, nanti kita bahas itu tentang resistivity anisotropy. Kemudian untuk kita kembali lagi ke sini tadi ya, untuk square dipole ini itu memang biasa digunakan untuk mencari apa namanya resistivitas yang anisotrop itu dengan cara memutar ya, memutar 90 derajat ya. Jadi mungkin pertama kali C1 di sini, C2 di sini, P1 di sini, P2 di sini, nanti kita putar begini gitu, dengan C1-nya berada di P1 ini, C2-nya berada di C1. Jadi kayak diputar itu ya. Di sini diputar counter clockwise ya, berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Nah, ini nanti kalau didapatkan nilai yang berbeda, maka di dalam satu area di sini ini, kalau seperti ini kan kita mendapatkan resistivitas di bawah P1 P2 ini ya, di sekitar sini ini ya. Kalau P1 P2 kita putar, berarti kita mendapatkan resistivitas di sini ini. Nah, kalau kita mendapatkan nilai yang berbeda, maka resistivitas pada blok di sini dan blok di sini itu kita anggap sebagai anisotropinya, karena asumsinya area ini kotak ini ya nilainya sama semua gitu misalkan. Oke ya, jadi bisa apa namanya dibayangkan equatorial dipole yang kasus khusus ini atau square dipole ini itu bisa digunakan untuk kajian apa namanya anisotrop gitu ya, dari resistivitas. Kemudian juga salah satu keuntungan square dipole ini itu dia sangat mudah diimplementasikan dalam pengukuran 3D ya. Pengukuran 3D ini menjadi sangat mudah sekali. Karena apa? Karena elektroda itu sudah tertata dalam bentuk grid. Dalam bentuk grid, sehingga dengan menggunakan apa namanya sistem pembolak-balik atau pemilihan elektroda mana saya gunakan sebagai C1, C2, P1, P2, itu kita bisa gunakan cara pengaturan apa namanya di operatornya ya, secara otomatis misalkan, itu akan lebih mudah menangani apa namanya kajian survei dalam bentuk surface gitu ya, satu permukaan dengan kondisi elektroda sudah terpasang dalam bentuk grid ya. Mungkin Wenner juga bisa, karena Wenner itu bisa dipasang dalam bentuk grid dan arahnya bisa utara selatan dan timur barat begitu Wennernya. Oke ya. Tetapi yang agak menonjol malah square dipole ini yang digunakan untuk apa namanya sistem elektroda yang sudah terpasang grid gitu ya. Jadi kalau AP dan MN itu panjangnya A, itu bisa kalian masukkan di sini nanti seperti apa. R-nya ini juga A. Jadi 2πA kuadrat kali A kali A. Berarti sama dengan 2πA. Ya, sama dengan Wenner ya. 2πA. Oke. Kira-kira semacam ini untuk equatorial dipole. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Tidak? Halo? Sebentar saya tengok dulu, siapa tahu saya ditinggal. Oh, enggak ditinggal ya. Oke. Belum ada. Mungkin ada apa namanya
tambahan atau apa begitu silahkan. Kalau kalian sudah pernah membaca atau pernah mengikuti kakak kelas kalian untuk survei begitu, mungkin ada yang mau didiskusikan di sini terkait dengan konfigurasi, silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oke, kemudian ada konfigurasi yang tidak biasa juga, tetapi yang ya agak sering lah ini dipakai, agak sering dipakai karena kemudahannya. Yang pertama adalah pole dipole. Pole dipole itu seperti dipole, tetapi satu elektroda arusnya itu berada di tak beringga. Jadi kita mengasumsikan bahwasanya di area survei kita hanya punya single pole source ya. Jadi single source di permukaan. Bisa A atau bisa B yang ada di sini. Bisa sink, bisa source. Oke, nanti row-nya akan ketemu selalu positif ya. Oke, dari sini kita jadi lebih mudah karena posisi B atau posisi source itu berada di tak hingga, atau jarak yang melibatkan B adalah tak hingga. Misalkan jarak BM itu menjadi tak hingga, jarak BN menjadi tak hingga ya. Jadi di sini ya, BM menjadi tak hingga, BN menjadi tak hingga. Ya, ini dikenal dengan pole dipole karena pole itu karena yang sumber arusnya di sini cuma tunggal, maka dikenal dengan pole, dan ini masih tetap seperti sebelumnya yaitu dipole. Nah, di sini bisa dipisahkan dengan jarak R ya. Jarak R ya, dari AM ini adalah R. Kemudian MN adalah A. Sekali lagi, R itu bisa bervariasi, A bisa bervariasi. Kita bisa masukkan di sini karena seper BM ini kan seper tak beringga ya. Jadi ini sudah 0, ini corek, yang ini 0 juga corek, sehingga bersamanya lebih simple ya. Jadi bisa kalian dapatkan AM ini berarti seper R dikurangi yang AN itu seper R plus A. Ini coba dibolak-balik sendiri. Ini RUA saya berikan tanda tanya karena mudah sebenarnya, tinggal mengotak-atik sebentar saja. Oke ya, pole dipole ini juga sering beberapa paper menggunakan konfigurasi ini karena mungkin beberapa keunggulan nanti yang saya tunjukkan belakangan ya, ada beberapa keunggulannya dari konfigurasi pole ini. Orang kadang menyebutnya sebagai half dipole ya. Ada pole dipole, ada beberapa, mungkin ada buku juga yang menuliskan sebagai half dipole ya. Half dipole itu berarti setengah dipole ya. Ya, artinya adalah pole dipole itu sama. Kemudian ada juga yang menghilangkan konfigurasi yang menghilangkan salah satu elektroda potensial. Jadi elektroda potensial yang satunya itu dianggap dijauh, sehingga kita bisa hanya punya satu source di sini dan satu potensial di sini. Nah, di sini dicontohkan yang B itu berada di tak hingga, yang M berada di tak hingga. Jadi yang terkait dengan M dan B ini menjadi tak hingga. Jadi AM ini tak hingga, BM ini juga tak hingga, AN itu ada nilainya, BN itu tak hingga. Berarti yang ada nilainya cuma AN saja, nilainya adalah R. Nah, ini sekali lagi juga mudah sekali karena hanya ada AN-nya saja. Hanya ada nilai AN-nya saja. Tentu saja kalau didapatkan nilai negatif ya tentu saja harus kita normalkan nanti sehingga tetap bisa kita mendapatkan nilai resistivitas yang positif. Karena resistivitas tidak mungkin negatif ya. Ya, ini hanya perjanjian pada posisi A saja atau arus sink saja yang dipakai. Tapi kalau yang dipakai arus source-nya ya ini otomatis sudah langsung positif. Oke. Karena kita pakai yang ini kalau arusnya yang source ya. Kalau yang ini pakai arus yang A. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kita juga mengenal konfigurasi yang namanya adalah half Wiener. Half Wiener itu di B-nya tak hingga. Jadi seperti Wiener tadi, tetapi B-nya itu tak hingga. Jadi di sini kita hanya punya A dan MN. Seperti pole dipole tadi ya, pole dipole. Dengan jaraknya masih tetap sama seperti Wiener, ini adalah A, ini adalah A. Oke ya, ini half Wiener juga beberapa dipakai di paper ya. Kemudian selanjutnya adalah half Schlumberger. Ya, half Schlumberger, half Schlumberger ini kondisinya seperti ini juga, tetapi salah satu elektroda arusnya itu berada di luar sistem ya, atau di tak beringga begitu. Nah, ini juga bisa lebih mudah mestinya karena yang terkait dengan B itu menjadi tak beringga. Yang ini tak beringga,
atau 0 ya, yang ini tak berhingga atau 0 ya, BN-nya tak berhingga, jadi ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Oke, ini konfigurasi half slammed C. Kemudian ada juga konfigurasi yang unkonvensional namanya, yang dikenalkan salah satu oleh Acworth and Griffiths ya, 1985. Ini disebut sebagai tree potential. Ya. Tree potential itu terdiri dari, sebenarnya ini merupakan Wiener ya, mirip seperti Wiener. Konfigurasinya itu seperti Wiener, tetapi campur-campur gitu. Konfigurasi Wiener campur-campur. Atau konfigurasi yang campur-campur dan nanti akan menghasilkan satu titik data. Ya. Jadi konfigurasi campur-campur itu terdiri dari konfigurasi alfa, beta, dan gamma. Konfigurasi alfa itu misalkan saya punya elektroda yang sudah saya pasangkan menjadi elektroda dipasang di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di dalam pengukuran tree potensial ini menggunakan 6 elektroda langsung, tapi posisi arus dan potensialnya bervariasi ya. Jadi di sini alfa di sini ini arusnya yang pertama di luar, kemudian elektroda potensialnya di dalam ini. Ini seperti Wiener ya, alfa atau Wiener alfa di dalam log atau RES2D-INV, program yang sering dipakai di geolistrik itu dikenal dengan Wiener alfa. Ya. Ini alfa seperti ini. Kemudian juga diukur dengan cara beta, jadi C1, C2 itu di depan, P1, P2-nya di belakang sini. Ini mirip seperti dipole, ini dikenal dengan beta di metode Acworth and Griffiths ini. Kemudian yang ketiga adalah metode konfigurasi gamma. Jadi arusnya itu berada seperti ini, kemudian potensialnya berada melipat ya, melipat dari C1, C2. Ini salah satu keuntungannya, potensial di titik tengah ini nilainya sama dengan 0. Ya, sehingga kita hanya bermain potensial di sini saja. Nah, ketiga data ini tadi biasanya dirata-ratakan, kemudian dipasang di titik tengah sini. Ya, kemudian ini bergeser satu, bergeser satu, bergeser satu. Ini juga saya belum pernah melihat paper yang menggunakan kajian ini, tapi mungkin bagi kalian yang tertarik untuk skripsi bisa dicoba ya. Jadi judulnya tentang unconventional configuration begitu ya. Itu memang beda sekali ya. Belum pernah ada yang menyentuh ini di skripsi kita. Silahkan kalian kalau ada yang tertarik nanti dicoba dikaji, kemudian dicoba dikaji bagaimana cara meletakkan posisi titik datanya, kemudian perhitungannya seperti apa begitu. Begitu ya. Ini salah satu unconventional configuration ya, namanya adalah tree potential. Kemudian yang ini ada unconventional yang lain dari Barker 1981 disebut sebagai offset Wiener. Offset Wiener itu untuk menghitung satu titik Wiener data, kita harus menggunakan dua jenis Wiener yang namanya offset Wiener. Oke ya, jadi idenya semacam ini ya. Kalau saya pasang C1 dan C2, P1, P2 pada posisi semacam ini, ya, posisi semacam ini, itu nanti ini sebenarnya penjelasannya nanti itu kita bisa gambarkan sensitivity namanya. Sensitivity itu suatu sensitivitas perubahan resistivitas sebuah permukaan terhadap konfigurasi. Ya, konfigurasi. Jadi andaikan saja kalian sudah tahu sensitivitas semacam ini. Di sini ada anomali yang nilainya adalah 100 ohm. Anomali di surface 100 ohm. Ya. Jadi pertama kali diukur dengan konfigurasi Wiener semacam ini, kemudian digeser ke kanan. C1-nya berada di P1 dan P1-nya berada di P2 di sini dan seterusnya, itu berada pada kondisi seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu sumber penyebab anomalinya itu ada di sini, yang kedua ada di sini. Nah, ini berdasarkan tata letak elektroda, yang pertama itu didapatkan 91,86 rho A-nya, kemudian yang kedua kondisi semacam ini itu didapatkan rho A sama dengan 107,81. Jadi ini nilainya itu yang ini itu lebih kecil dari nilai yang seharusnya 100, yang ini yang lebih besar dari seharusnya 100. Sehingga biasanya dirata-ratakan untuk offset Wiener ini. Ya, offset Wiener. Jadi
nilainya nanti akan dipasang di titik tengah ya, di titik tengah di sini nih, di P2 ini. Di posisi offset Wener yang didapatkan. Sehingga dalam satu pengukuran itu dibutuhkan 5 elektroda, 1, 2, 3, 4, 5, dengan nanti bisa membalik itu secara otomatis. Biasanya dikerjakan, ya kalau manual ya harus ada saklar pengubah titik-titik itu tadi ya dalam operatornya. Oke, jadi bisa kalian bayangkan unconventional methods ya. Ini masuk di dalam 102 konfigurasi tadi yang disampaikan saya tunjukkan papernya di depan tadi. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk tata letak elektroda. Jadi sebenarnya tata letak itu banyak sekali. Mungkin kalian juga bisa membuat sendiri, nanti diberi nama kalian sendiri, tata letak elektroda apa begitu. Tetapi mungkin bagusnya ya dilihat dulu dari 102 elektroda tadi ya. 102 elektroda itu dia menuliskannya seperti apa, jenis gambar-gambarnya seperti apa. Tetapi memang paling besar konfigurasi yang sering dipakai itu ya kelompok J itu, kemudian Wener, kemudian kelompok pole gitu tadi, sama kelompok half ya, half Wener, half Schlumberger C, sama half dipole. Untuk konfigurasi yang konvensional ini memang biasanya hanya untuk kajian khusus saja. Mungkin untuk kajian yang di sini khususnya yang offset Wener ini itu dicoba untuk mencoba mengeliminasi anomali dekat dengan permukaan ya. Jadi yang noise yang dekat dengan permukaan. Oke, ini biasanya kajiannya khusus gitu ya, terkait dengan target yang sangat khusus. Tapi tidak umum dipakai. Yang umum ya yang tadi 3 itu tadi, Schlumberger, Wener, sama dipole. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Masih 1 menit. Oke, kalau tidak saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum.